Sama pembaharu yang membersihkan agama yang dari kotoran-kotoran kotor. Sufi, orang yang menyembah kuburan, orang-orang soleh, seperti kaumnya Nabi Nuh. Dan dia memurnikan agama ini dari amalan bid'ah. Semua amalan bid'ah itu datangnya semua dari Syiah, perusak yang memalsu masuk ke tubuh umat Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Referensi mana? Referensi ada di kitab. Ente cari, jangan cuma kitabnya melulu. Kalau ente orang belajar, dengerin. Kalau ente mengaku, dari tadi anda dengerin, ente merasa orang berilmu akademi, anak kuliah sini, baca dong. Yang ente tuduhkan ulama kitab-kitabnya, kalau antum bisa baca Arab, kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab baca. Jadi antum dan kitab-kitabnya orang-orang sufi itu datangnya dari mana? Semua. Dan ulama dengerin, ulama imamnya Syiah sendiri mengakui semua istilah halusnya ini, beraknya sufi itu, amalannya itu beraknya Syiah, Rafidhah. Iya, nama Loh, kok kitabnya astagfirullah, emang antum dengerin amalan yang antum itu imam madhab sudah, jangan terlalu lama atau terlalu panjang sahabat itu. Pemahamannya itu dari mana? Tolong jangan dipotong, biarkan dulu. Itu datangnya dari mana? Antum lihatnya di situ loh. Rujukannya ini anak kasih kecerdasan sedikit orang-orang kuliahan nih. Kitab yang antum yakini itu rujukannya mentoknya kemana? Itu. Kalau ente yang tuduh kita Wahabi Salafi aja, begitu banyak itu, kitab agama. Itu benar. Tolong yang lain Bang Tibor, tunggu dulu Bang Tibor, sabar Bang. Kita apa Bang? Kita belajar agama itu dari ilmu ahli hadis, muhadis, sanad, orang yang thiqah, orang yang sidik, jujur, amanah. Kalau dilihat ini tiga, amanahnya di mana? Jujur aja, orang-orang sufi sama Syiah banyak adabnya. Dicampur biar kelihatan baik, dicampur kebaikan dengan keburukan. Keburukannya ditutupi dengan kebaikan. Antum mau cerita yang sufi yang amalannya benar, yang apa? Coba ceritakan. Teruskan. Mohon diceritakan dulu. Pengertian menyembah kuburan itu bagaimana? Nah, ente lihat kalau sudah habis yang dilihat apa? Ya. Sampai tanah ini di tempat saya itu banyak kayak gitu. Orang-orang awam, Habibnya lihat diam aja. Iya. Ambilin tanah, barokah, sampai itu subhanallah. Ini sudah syirik akbar ini. Ente jangan dianggap masalah kecil, dosa paling seperti itu. Kenapa ahli bid'ah ini sulit untuk tobat? Karena merasa amalannya itu orang baik, diterima sama Allah, hayalan. Coba gambarkan menyembah kuburan itu bagaimana? Sudah belum Pak? Berikan gambaran Tuan. Menyembah kuburan itu bagaimana? Ya, hulu berlebihan sama kuburan sampai diciumin. Antum main apa? Antum kalau ikut otomatis, kalau ikut amalan kayak gitu aktif pasti lihat lah. Masa pura-pura nggak tahu? Kalau tidak mengerti takrif, tidak usah bicara. Kalau tidak mengerti takrif, kalau antum kayak gitu, antum kenal, coba tunjukkan amalan itu dari para sahabat. Lebih cinta mana sama Allah dan Rasulnya? Sahabat. Dan para Imam Syafi'i itu kitab-kitabnya Imam Syafi'i Al-Um. Yal sebentar ya. Iya kan? Naikkan abad Yal, saya turun dulu Yal. Ya. Itu semua kitabnya Al-Um Imam Syafi'i. Itu jelas membantah. Ini hanya mohon kalau mengatakan seperti itu harus ada dalilnya. Coba disampaikan.
menyembah itu bagaimana, Imam Syafi'i itu bicaranya gimana, bicaranya comot seperti itu tuh nggak levelnya di room sini. Berikan hujahnya, kita pelajari. Coba gini. Referensi itu Saya ngomong jawab. kosong itu. Iya, gini. Ini kan ada Kang Samsul, ada semuanya ya, biar kita menghormati yang lebih wara gitu ya. Jadi begini, saya menjawab sedikit nanti biar disambung dengan yang lain karena tadi kita sudah memberi waktu 5 menit ya. Jadi begini Bang. Nih kayak gini aja tuh. Kalau kita mau nyatukan Iya, gini. Jadi kitab-kitabnya pertama itu dibaca. begini, Abang Jangan tadi sampai mengatakan tuduhan-tuduhan kayak gitu. bahwa Itu Syiah. Wahabi Dan tidak ada itu satupun kami orang-orang salah sufi alamat. itu yang membantah Syiah. Maksudnya Wahabi itu seharusnya kepada Muhammad Sembarangan ngomong. Abdul Wahab Rustam bin bin Rustum. Iya Rustum. Namun kami Itu yang sampaikan Khawarij. Wahabi di sini yang kami maksud adalah Muhammad bin Abdul Wahab dan ini adalah salah alamat. Nah, ini saya katakan tuduhan Anda itu malah yang salah alamat. Karena apa? Sebenarnya awal munculnya Abdul Wahab bin Rustum itu firqahnya namanya Wahbiyah. Ini lebih ekstrim dari Wahabi yang kami maksud yaitu kalian-kalian ini. Ekstrimnya Kenapa? apa? Ekstrimnya di mana? Wahabi itu Wahabi ekstrimnya di di mana? situ Wahabiyah ini memerangi orang yang pergi haji termasuknya. Nah, sedangkan yang kami sebutkan itu adalah Wahabi. Ini memakai gramatika nahwu yaitu isim nisbah. Ya seperti umumnya kita hendarkan kepada neneknya itu umumnya di Arab ya. Namun kalau Abang mengatakan bahwa kami salah alamat itu Abang tidak benar karena Muhammad Abdul Wahab bin Rustum itu firqahnya Wahbiyah yang didirikan oleh Wahbi ya, Muhammad Wahbi itu Bang. Dan itu eranya memang berbeda Bang. Dan nanti kita boleh tarik beberapa referensi yang mengatakan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah Wahabi. Itu siapa? Ya abangnya salah satu bukti. Nah terus sekarang kita serahkan ke Kang Samsul biar tertib. Mohon jangan dipotong-potong. Nanti gilir ngomongnya. Enak ya? Baru datang diserahkan. Mohon maaf. Moha itu berikan referensi satu saja dulu. Satu kitab, nanti kita baca. Dari tuduhan-tuduhan yang ada. Coba ditampilkan Moha. Tuduhan-tuduhan yang begitu banyak tadi, tampilkan dulu. Menyembah. Iya, kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, buka. Terus kitabnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Banyak. Bisa mengatakan seperti itu, ditampilkan, baca dulu. Tidak bisa ditampilkan, baca dulu. Difokuskan satu dulu, misalkan tadi kan yang disebut menyembah kubur itu berlebih-lebihan seperti mencium nisan. Nah, itu aja dulu sudah. Mencium nisan itu dikatakan gulwu, dikatakan menyembah kubur itu redaksi dari ulama siapa, di kitab apa, halaman berapa, juz berapa. Sampaikan dulu, biar tidak hanya sekedar menuduh. Yang jelas bukan dari ulamanya orang sufi dah. Yang jelas. Ulama hadis. Ahli hadis. Siapa dia? Nah, orang-orang yang berpegang sunnah. Berpegang manhaj salafus saleh. Sufi ya, karena ini kita perbahasannya lain ini. Nah, jadi kita nggak mungkin nyambung. Antum berkenceng sufi, kita ahli sunnah, pegangan sunnah, nggak mungkin. Asarnya juga nggak ada. Kalau antum cerita yang ngotot seperti itu, berani mengatakan asarnya lebih banyak ke Iran. Siapa yang mengatakan sampai Ahlussunnah itu? Jangan kemana-mana dulu. Tidak nyambung. Tidak nyambung karena nyambung. Sebab amalan itu datangnya dari Syiah. Berikan referensi hanya omong-omong sudah artinya sudah tidak bisa nyambung, nggak bakalan. Hatta bisa tunjukkan kitabnya nggak mungkin. Antum lebih mukallid. Kalau kita sih enggak, kita baca semua. Kitab Anda yang kamu sebagai referensi itu tampilkan.
Bukan kitab kami, kitab Anda yang sebagai referensi Anda itu coba tampilkan. Nah, kalau ditampilkan terus mau apa? Antum mau rujuk? Kan sulit, nggak mungkin. Hidayah minallah. Berarti bicara, loh, berarti kamu tidak memakai dasar, berarti bohong. Loh, kok bohong? Hanya sekedar menuduh. Loh, kok bohong? Tadi ngomong kitab-kitabnya Dasarnya apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dibacain. Kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab banyak. Baca. Fathul Majid. Betul. Fathul Majid katanya Betul, Ustaz, buka. Fathul Majid. Sudah itu aja, itu kitab tauhid loh. Itu di dalamnya bahas komplit. Nah, nanti syekhnya siapa namanya lupa ada. Apa yang nulis ada di itu. Bang Mohan. Imam Ibnu Hambal itu Ahlus Sunnah bukan? Ahlus Sunnah. Oh. Terus kalau ada orang mencium mimbar Nabi kemudian menyentuhnya untuk tabarruk, boleh nggak? Kalau beliau bilang kayak gini, kalau Nabi beliau bilang beda, boleh, Nabi khusus, dengerin, Nabi khusus, dikhususkan, jangan disamakan dengan apa yang lainnya. Khusus Nabi, yang lainnya enggak. Kalau mimbarnya, dengerin, kalau kata Imam Ibnu Hambal itu ternyata sama, menurut antum bagaimana? Seperti itu, paham? Saya baca ya. Disimak pelan-pelan. Ini dalam kitab Al-Ilal wa Ma'rifatir Rijal. Sa'altuhu anir rajul yamassu mimbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yatabarraku bimasihi wa yuqabbiluhu wa yaf'alu bil qabri mithla dzalik au nahwa hadza yuridu bidzalika at-taqarruba ila Allah jalla wa azza faqala la ba'sa. Nah, ini terjemahnya begini, aku bertanya kepada ayahku yaitu Ahmad bin Hambal tentang laki-laki yang mengusap mimbar Nabi Muhammad SAW untuk bertabarruk dengan mengusap dan mencium mimbar tersebut, lalu ia melakukan hal yang serupa pada kuburan dengan tujuan mendekatkan diri atau takarrub kepada Allah. Beliau menjawab, hal tersebut tidak masalah. La ba'sabih. Saya baca loh ini ya kitabnya. Sekarang tinggal antum membacakan mana yang menyatakan mencium kuburan itu langsung divonis itu gulbu, itu gitu. Itu kan ada Dialog yang seperti sanadnya siapa? Datangnya dari siapa itu pembicaraan seperti itu? Anu baru dengar. Dalam kitab Al-Ilal wa Ma'rifatir. Iya, itu riwayat rawinya siapa? Agama itu perlu rawi. Istiqoh apa bukan? Apa dhaif? Apa maudhu? Ini bukan hadis, Bang. Asal kayak gitu. Nah, ini kekurangannya. Mohan, itu bukan hadis, orang asal antum kitab Mohan. itu tidak meremehkan rawi sanad. Baca kitab dulu Anda. Enggak, itu rawinya. Baca Itu banyak. Anda. Sebab antum Rawi itu dalam mungkin, hadis Mohan. Ya emang itu riwayat kayak gitu. Iya, itu kan yang dibaca banyak. Kang Samsul itu kan bukan. Ya, aslinya dari siapa itu? Itu kan hadis Siapa juga. bilang ke hadis? Riwayat Imam Ahmad. Ini aneh bacakan dalilnya. Mohon Izin akhi. yang Aneh bantu memakai bacakan dalil dalilnya. gitu saja kamu tolak. Iya Yang jelas, memakai antum referensi ngawur. kamu tolak. Enggak, lah Kamu itu ngawur. kelebihannya kita Tanpa hati-hati. Hati-hati dalam riwayat. Bacakan quotes dalilnya. Antum Baca sama sekali riwayat itu yang Anda baca. Bapaknya Belum baca sama sekali. Ya, baca dulu yang menyatakan mencium kuburan itu gulwu, itu di kitab apa? enggak ada. Bagaimana saya mau bacakan? Enggak ada. Ahi Mohan. Nah, baru dengar dari situ. Mohan. Itu mengambil lah itu kepalsuannya di situ. Satu. Oke.
Mohan, Oke, kuota ini dari Salafi, dia membantu kamu. izin. Aneh mau diskusi yang ini ya, yang tertib. Tadi Aneh sudah diskusi sama Hilman dan Ibn Hasani juga, beliau semuanya lari. Oke, saya nggak fanatik ke kaum kuburiyun ataupun fanatik ke yang istilahnya Wahabi, karena kita beragama ini berdasarkan dalil. Jadi Aneh kurang paham dengan istilah-istilah yang begitu ya. Jadi landasannya ada sebuah hadis yang menyebutkan tentang membangun. Ini bukan mencium ya. Membangun saja tidak boleh. Ini di dalam Sahih Bukhari. Gitu. Bunyi hadisnya gini. Ulaika idza mata fihim ar-rajulu as-salih awil 'abdu salih banau ala qabrihi masjidan wasawwaruhu fihi tilka surah ulaika sirarul khalqi 'indallah. Di sini dijelaskan bahwasannya apabila orang-orang solih di antara mereka itu meninggal mata, nah mereka ini membangun di atas kuburannya sebuah tempat ibadah. Kemudian mereka menggambar-gambar. Nah, terus Allah katakan di situ ulaika sirarul khalqi indallah. Mereka itulah makhluk yang buruk di hadapan Allah. Nah, bagaimana antum menanggapi ini? Karena ya memang ada sesuatu yang berlebih. Membangun tempat untuk beribadah seperti di keramik, dikelilingi, digambar pun itu sudah tidak boleh, apalagi sampai berlebih-lebihan. Begitu. Jadi Aneh mohon walaupun kita boleh merasa benar tapi berdasarkan dalil gitu. Tafadhol silakan ditanggapi. Ya, saya tanggapi. Pembahasan lain atau gimana ini? Itu tadi ada masjid Kan udah. yang ada sekarang. Apa kuburan ada yang ditempati untuk ibadah? Antum ini ngelantur juga. Dengarkan. Itu Ulaika dalil idza itu mati. kesatuan. Anda antum tahu nggak dulu hadis ini? Ya. Teruskan. Antum kalau nggak tahu jangan bicara. Jangan memaksakan nggak tahu tapi memaksa tahu gitu. Ya. Dengarkan. Ulaika idza mata fihim ar-rajulu as-salih awil 'abdu salih banau ala qabrihi masjidan. Memang ada kata-kata masjid. Ada kata lagi. Ada waw lagi. Wasawwura ulaika sirarul khalqi indallah. Di sini ada kata-kata masjid. Kamu dan tadi membaca menggambar. masjidan enggak? Aneh baca masjidan, akhi. Kamu tadi membaca masjidan enggak? Aneh baca masjidan. Saya Coba, siapa yang dengar tadi? Kang Samsul, Anda enggak tadi baca masjidan? Ini kan bahasnya Bang Mohan kan ya. Tadi itu kita itu Anda ini mau bantu Mas Bang Mohannya nggak ada lagi. Ya, tadi itu kita itu dibilang nggak pakai rujukan, nggak pakai ini. Beliaunya kita suruh baca kitab, nggak baca kitab. Saya baca kitab ditanya riwayatnya. Wong itu kitab bukan hadis kan gitu. Berarti ini pembahasan lainnya. Aneh tadi membantu dia untuk menghadirkan dalil karena memang ada sebahagian yang berlebihan ya, membela tapi tidak berdasarkan dalil, mengaku aswaja tapi tidak berdasarkan dalil. Tapi sebenarnya Aneh pengen kembali ke judul ya, bid'ah hasanah. Karena tadi Aneh pernah bahas dengan siapa tadi namanya? Halman tadi dan Ibn kamu Hasani. mengatakan tapi tidak nyambung. Kamu tadi mengatakan tidak nyambung, tidak ada masjid. Ya kamu baca masjidan atau enggak? Abi Ahmad ini ngomong apa sih? Lanjut deh, baca lagi dilanjut. Di kitab apa itu? Coba Oke, gini. Ya, Aneh lanjut. Aneh pingin bahas tentang bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah apa Bano Masjid? Beliau udah enggak ada. Masjid saja dulu. Karena dia tuh menafikan masjidan tadi. Yang mau antum bahas sekarang itu masalah Bano Masjid ketika rojulun solihun mata.
atau kembali ke judul saja Aneh pengen kembali ke sesuatu yang dasar dulu sebelum jauh-jauh yang ke sini. tadi Karena tidak jadi dibaca itu. Kamu bawa sendiri kok lari sendiri. oh enggak, aneh mau kembali ke judul dulu. Ini tadi untuk dalil siapa tadi yang naik tadi? Siapa tadi namanya? Akhi Mohan tadi. Nggak tanggung jawab kotas nih. Dia mau Saya hanya bahas membacakan dalil yang tadi. Mohan atau yang lain. Ini pembahasan yang lain. Begini, ikuti rentaknya saja. Ini hanya untuk membantu yang Mohan tadi terkait dengan membangun masjid, menggambar, Mencium. Nggak ada membuat tempat kan? ibadah. Nggak ada kalau di sini. Nah, iya. Kita harus adil ya. Artinya Terus bantunya sesuatu di mana yang kalau bid'ah ya nggak kita ada? katakan bid'ah. Yang disalahkan kan mencium Aneh tadi. belum Antum nggak ada mencium. Aneh belum sampai ke sana. Terus dari Aneh belum lanjut. sampai ke sana. Aneh mau membahas tentang bid'ah hasanah ini. Kembali kepada host, monggo. Ya, kalau dalil tadi sudah rungkat, ya silakan. Masalah aneh lain. Aneh mau membahas tentang bid'ah hasanah ini. Oke. Tafadhal.
Sudahlah, kembali pada topik pertama yang dikehendaki kotas, kita ikuti saja. Oke, taib. Oke, Coba saya biar